warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah banget ya hari ini ya. Nah, jadi sudah sudah persiapan untuk mulai ngajar ya. Kemarin kan habis kegiatan pengenalan siswa ya. Baik. Bu Leha ini adalah guru bahasa Inggris kelas 7, 8, dan 9. Baik, kelas 7, 8, 9 ya, sehingga semua kelas ya. Harapannya adalah anak-anaknya luar biasa. Dan pada minggu yang lalu Bu Leha juga sudah mulai ngajar ya. Ini sudah mulai pelajaran. Dan memang agenda di SMP Negeri 2 Satapta Gedongan ini adalah kita melakukan observasi, supervisi. Ini adalah 2 kali, di mana setiap awal semester kita melakukan supervisi yang gunanya adalah nanti untuk evaluasi ketika 1 semester berjalan, sehingga evaluasi pada semester ini, supervisi ini kemudian melakukan evaluasi, kemudian diperbaiki pada semester berikutnya dan seterusnya. Dan terima kasih Bu Leha telah meluangkan waktu pada sesi praobservasi. Jadi sebelum saya melakukan kunjungan kelas, mengikuti panjenengan di kelas nantinya, itu panjenengan saya perlu mengetahui rencana apa saja yang kemudian akan dilakukan dalam pelaksanaan observasi tersebut. Dan Bu Leha, jujur saya sangat antusias nih untuk mendiskusikan rencana pembelajaran Bu Leha, terutama bagaimana Bu Leha berencana menerapkan strategi. Saat ini kan kurikulum kita adalah kurikulum merdeka ya, dengan berdiferensiasi, dan tentunya ada tambahan PSE, pembelajaran sosial emosional di kelas sesuai dengan potensi dan yang dimiliki oleh siswa. Nah, Bu Leha, ini saya ingin mendengar lebih lanjut tentang pendekatan yang akan digunakan dan telah Bu Leha siapkan dalam lingkungan kelas, menyiapkan lingkungan kelas untuk mendukung keberhasilan siswa. Nah, Bu Leha, coba ceritakan apa sih tujuan pembelajaran yang akan Bu Leha lakukan? Baiklah, tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas saya pada saat observasi nanti, yaitu melalui model pembelajaran problem based learning. Peserta didik diharapkan mampu, yang pertama, menulis teks deskriptif, yaitu describing things sederhana. Kemudian yang kedua, menyajikan teks deskriptif tersebut dengan menggunakan kalimat lisan sederhana. Itu tujuan yang nanti merupakan capaian dari pembelajaran di kelas yang akan saya lakukan. Baik, berarti ada 2 tujuan ya, menuliskan teks deskripsi atau descripting sederhana dan menyajikan teks dalam kalimat lisan, jadi presentasi. Baik, Bu Leha. Kemudian Bu Leha, setelah tujuannya itu diketahui ya, otomatis kan Bu Leha harus mengukur sejauh mana keberhasilan yang akan dicapai pada siswa. Oke, di sini mungkin saya kepingin mengembangkan area yang hendak dicapai di dalam pembelajaran saya nanti, yaitu apa yang saya inginkan bisa sesuai dengan harapan saya, yaitu 90% dari siswa mampu menulis dan mempresentasikan teks deskriptif sederhana nanti dipresentasikan di depan kelas. Capaian. Baik, luar biasa ya, 90% ya. Dan bagaimana
Kuliah untuk pengembangan pada penerapan diferensiasi dan kompetensi sosial emosionalnya yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan. Baiklah. Di sini saya nanti akan menggunakan langkah-langkah pembelajaran di mana pada kegiatan pendahuluan di apersepsi. Di sini nanti saya memberikan instruksi atau ini peserta didik untuk mengucapkan salam dan kemudian saya mengecek kehadiran. Itu yang merupakan masuk di dalam kesadaran sosial atau KSE. Kemudian peserta didik memimpin berdoa, itu juga merupakan KSE, dalam bentuk KSE kesadaran diri. Kemudian saya akan mengajak murid untuk mendengarkan musik instrumental dan menanyakan apa yang mereka rasakan setelah mendengarkan musik tersebut. Apakah mereka gembira, bahagia, atau sedih. Itu nanti juga masuk dalam KSE, kesadaran diri. Kemudian saya akan mencoba mengukur kemampuan siswa dengan menggunakan tes apersepsi, yaitu pertanyaan pemantik untuk membangun pengetahuan awal siswa. Nah, di sini ini nanti yang disebut dengan asesmen awal. Kemudian saya juga di situ nanti akan mengadakan ice breaking sehingga siswa termotivasi dan merasa senang dengan pembelajaran di kelas saya. Itu di tahap pendahuluan. Kemudian pada kegiatan inti nanti di situ di dalam diferensiasinya itu nanti saya akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membentuk kelompok. Terus kemudian mereka nanti akan berdiskusi. Itu yang merupakan KSE juga, kesadaran diri dan manajemen diri di dalam berkelompok itu. Dan kemudian mereka mencoba mendiskusikan dan menggambarkan tentang materi yang saya berikan, describing things gitu. Yang itu juga masuk di dalam KSE atau kesadaran diri. Kemudian nanti melalui media mind mapping saya memberikan instruksi kepada siswa untuk mempresentasikan hasil pekerjaan mereka sesuai dengan bakat dan minat mereka yang merupakan manajemen diri, dan itu merupakan diferensiasi produk. Kemudian siswa saya arahkan untuk keluar dari ruangan karena saya menggunakan media lingkungan. Kemudian nanti siswa itu mencari benda yang mereka inginkan, seperti itu, sesuai dengan bakat dan minat mereka. Itu nanti merupakan diferensiasi konten. Mungkin cukup. Oke, baik. Berarti dalam hal ini Bu Reha betul-betul pengembangannya sudah secara detail terencana ya, dari kegiatan apersepsi, kemudian kegiatan inti dan penutup, yang mana diferensiasinya juga sudah terencanakan, kemudian KSE-nya, kompetensi sosial emosionalnya juga sudah ada pertahapan, sehingga nanti harapannya lancar karena secara langkah-langkah sintaknya itu sudah sedemikian rupa terencana. Nah, lihat hal-hal apa yang perlu disiapkan untuk perencanaan ini berjalan dengan lancar. Baiklah, untuk kelancaran di dalam pembelajaran saya mempersiapkan beberapa hal, yaitu kesiapan diri saya sendiri. Saya sudah siap secara mental untuk masuk ke kelas. Kemudian kesiapan kelas juga saya persiapkan. Terus kemudian mempersiapkan peserta didik, kemudian media pembelajaran, kemudian metode pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas itu, yang merupakan pembelajaran yang menurut saya mungkin menarik dan membuat siswa minatnya itu tergali. Dan kemudian saya juga membuat modul ajar yang inovatif. Itu persiapan di kelas saya.
Baik, luar biasa. Jadi betul-betul sudah terencana ya hal-hal yang kemudian membantu lancarnya nanti kegiatan ketika observasi. Lalu dukungan apa nih yang diperlukan oleh Bu Leha? Dukungannya ya, ada beberapa hal yang mungkin bisa mendukung pembelajaran saya itu nanti lancar. Itu saya menggunakan model problem based learning di sini, di mana nanti siswa akan berusaha untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Jadi mereka akan memecahkan masalah sendiri dengan metode yang nanti akan saya berikan. Kemudian yang lainnya saya menyiapkan media lingkungan di mana siswa nanti akan merasa senang. Biasanya siswa itu akan lebih tertarik untuk belajar di luar ruangan. Karena mungkin kalau di dalam ruangan mereka merasa bosan. Dan disitulah saya menggunakan media lingkungan sehingga siswa nanti akan mencari sesuai dengan bakat, minat, dan keinginan mereka, mencari benda yang berada di luar sekolah. Kemudian LCD itu juga merupakan sarana yang penting menurut saya, karena saya menggunakan PowerPoint sehingga pendidik di situ kelihatan menggunakan IT atau teknologi, sehingga nanti LCD-nya itu saya mencoba menggunakan LCD, dan saya yakinkan, pastikan bahwa LCD itu bisa digunakan dengan baik. Dan kemudian memastikan bahwa jaringan stabil, jaringan yang ada di sekolah itu stabil. Kemudian saya juga menggunakan video yang digunakan untuk pemahaman awal, untuk menentukan bakat dan siswa, untuk menentukan kelompoknya nanti. Itu untuk pengetahuan awal saya menggunakan video. Tapi semuanya sudah tersedia ya, lengkap ya, sudah teridentifikasi dengan checklist yang sudah disusun. Nah, baik Bu Leha, nanti rencananya kapan ini untuk kegiatan observasi? Ya, rencananya mungkin setelah 1 minggu dari kita wawancara ini. Berarti nanti di tanggal berapa ya, minggu depan, hari Rabu, 7 Agustus 2024. Minggu depan sesuai dengan jadwal mengajar saya di kelas. Jam berapa itu? Biasanya setelah istirahat yang jam 7. Berarti saya mau mengambil 3-4 ya. Jam ke-3-4 setelah istirahat, karena di situ ada jadwal yang kelas 7. Saya mencoba mengambil materi di kelas 7. Jadi saya mengajar baik. kelas 7. Baik, boleh. Berarti nanti saya jam ke-3, ke-4 nanti saya akan hadir di kelas panjenengan untuk menyaksikan bagaimana panjenengan mengajar di kelas, tentang bagaimana panjenengan memfasilitasi peserta didik dalam memenuhi kebutuhan belajarnya dan juga pembelajaran sosial emosionalnya dengan kompetensi-kompetensi yang telah panjenengan pelajari. Nah, di penghujung kita ngomong-ngomong nih, apa yang boleh dapatkan dari percakapan? Dari percakapan ini saya akan mencoba menerapkan pembelajaran di kelas saya nanti dengan pembelajaran yang inovatif, yang membuat siswa menarik, yang membuat siswa tidak bosan, dan untuk kedepannya nanti mungkin pembelajaran itu akan lebih baik dari sebelumnya. Baik. Artinya dengan hasil yang didapatkan, dengan rencana yang sudah tersusun dengan baik, Bu Leha paling tidak merasa percaya diri ya dalam kegiatan yang ketika nanti kegiatan observasi yang akan saya hadiri. Semangat Bu Leha, terima kasih, semoga lancar. Kita akan bertemu lagi di tanggal 7 Agustus 2024 tentunya di hari Rabu dengan persiapan 1 minggu, saya kira cukup. Ya, terima kasih Bu Leha, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.